yang saya untuk buka webinar kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, Alhamdulillah kita kembali lagi ke agenda rutin kita yaitu webinar series Misafir Education. Mungkin bagi teman-teman yang baru baru ikut sekali, perkenalkan, kami Misafir Education adalah teman-teman semua yang siap membantu para alumni Turki, yang siap membantu teman-teman untuk bisa melanjutkan studi di Turki. Jadi program kita webinar series rutin kita ini untuk memberikan informasi tentang Turki. Kali ini temanya ini cukup menarik nih. Dengan narasumber kita yang sudah hadir di sini ada Bang Fahad. Eh, kita dengan tema karir ini penting banget. Jadi banyak pertanyaan yang kita terima, banyak masukan juga yang kita terima. Kita mau membahas tentang eh, apa sih kelanjutan dari studi kita di Turki, karir seperti apa, terus juga yang disampaikan para alumni di Misafir nih tentang relasi, tentang skill. Nah, terus seperti apa pengaplikasiannya nanti akan kita bahas secara lengkap di sini sama narasumber keren kita itu Bang Fahad. Sedikit perkenalan juga di sini narasumber kita sudah hadir Bang Fahad Al-Antaro. Beliau nanti kita bahas lebih detail. Beliau adalah alumni TSM ya Bang ya. Ya, Fatih Sultan Sultan. Mehmet, TSM Fatih Sultan Mehmet. Beliau sekarang masih di Turki sejak 2013, 2012. 2012 ya Bang. 12 November. November. 2012 November. Sampai sekarang masih di Turki. Ya, Sekarang sudah Alhamdulillah. berkarir dan sudah memiliki istri juga orang luar Indonesia. Nanti kita bahas spill dikit-dikit. Oke, mungkin langsung saja kita mulai. Saya akan bagikan eh, share screen dulu. Share screen dulu. Jadi nanti teman-teman buat yang mau bertanya tentang karir di sana seperti apa, terus ada hal yang ingin ditanyakan, nanti akan saya buka sesi tanya jawab di akhir, bisa ditampung dulu. Nanti setelah dibuka bisa raise hand ataupun nanti via kolom chat ya, agar saya bisa eh, agar bisa saya baca. Baik, kita mulai. Jadi tema kita kali ini adalah Istanbul, gerbang karir antara timur dan barat. Oke, mungkin saya persilahkan sedikit nih buat Bang Fahad untuk perkenalan dan juga masuk ke tema kita tentang Istanbul adalah gerbang karir antara timur dan barat. Pada Bang Fahad, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk sharing cerita eh, kehidupan saya di Turki selama 10 tahun. Nama saya Muhammad Fahad Alantaro. Saya lahir di Lampung, di eh, Pulau Sumatera, dan alhamdulillah pada waktu eh, bulan November tahun 2012 saya datang ke Turki awalnya untuk coba-coba saja dan untuk pengen melihat dunia luar karena saya awalnya itu dari daerah yang apa namanya daerah desa gitu, tidak tidak terbuka di dunia luar yang kita tahu hanya daerah situ-situ aja. Saya coba ingin melihat ketika itu saya dapat kesempatan ada tawaran untuk datang ke Turki untuk belajar di sana. Sempat merasa takut waktu itu karena saya tidak nggak ada apa namanya confidence dia percaya diri karena belum baru sekali aja waktu itu ke Jakarta kan masa iya mau ke Turki itu waktu itu. Dan tapi saya coba aja kenapa enggak. Wah, dunia ini luas kan dan
walaupun kita melakukan kesalahan, walaupun ke Turki itu adalah sesuatu yang apa namanya mungkin bukan bukan apa namanya bukan eh, decision apa namanya keputusan yang baik, tapi kita bisa melihat dunia luar dan itu nggak bukan sebuah eh, kesalahan gitu. Kita akan melihat sesuatu yang baru dan itu adalah nilai plus buat buat cerita kita yang kita bisa ceritakan ke mungkin anak-anak kita nanti atau keluarga gitu dan kita bisa melihat hal baru di dunia luar gitu kan. Kenapa enggak? Itu sih motivasi ketika saya datang ke Turki. Dan biografi saya lulusan dari Fatih Sultan Mehmet, jurusan desain komunikasi visual di bagian media. Dan selama kurang lebih 3 tahun saya bekerja di ICYF. Dan ICYF itu adalah eh, kepanjangannya Islamic Corporation Youth Forum. Seperti halnya ini, apa namanya, United Nation-nya orang-orang Islam. Jadi negara-negara Islam, eh, mereka memutuskan untuk apa namanya membuat organisasi yang tugasnya adalah mempresentasikan atau mewakili negara-negara Islam di dunia. Ya, kalau di Indonesia itu namanya OKI dan ICYF itu adalah branch-nya OKI yang kita tugasnya adalah empowering, memberi eh, apa program-program yang bermanfaat bagi anak-anak muda di seluruh eh, Muslim country, di seluruh negara-negara Muslim di dunia. Dan saya juga ingin menjelaskan sedikit tentang Fatih Sultan Mehmet. Ini Universitas Fatih Sultan Mehmet. Eh, Kalau yang seperti teman-teman tahu, Fatih Sultan Mehmet adalah sultan yang meng, me- apa namanya conquer Istanbul, yang apa namanya menaklukkan Istanbul waktu itu. Dan Menakluk. itu ketika Fatih Sultan Mehmet sudah melakukan Istanbul, dia membangun wakaf dan dia beri nama Fatih Sultan Mehmet Wakaf. Dan sampai hari ini wakaf itu masih bertahan eh, dan ada banyak ini apa namanya proyek yang mereka lakukan termasuk universitas pendidikan dan juga SMA, sekolah menengah, sekolah ini, sekolah SMA. Dan juga saya juga di samping itu, di samping kerja di ICYF ada proyek-proyek personal yang saya lakukan, yaitu Rihlan, dan juga karena saya di bagian media, jadi saya fokus membuat konten-konten yang yang beredukasi, yang mendidik untuk yang basisnya itu ke apa namanya Islamic history, Islamic theology dan science dan ya. Jadi itu profil singkat saya. Berarti Bang Fahad nih lulusan dari Fatih Sultan Mehmet University. Jurusan apa Bang kalau boleh tahu Bang? Media di graphic design. Media tadi. Saya paham Hmm. Bang. Eh, berangkat tahun 2012 bulan November, menyelesaikan studi tahun berapa Bang kalau boleh tahu? Tadinya tahun 2017, 2018. Oke. Nah, eh, ini pandangan dan masukan dari Bang Fahad ini penting banget buat para peserta sekarang. Jadi dalam studi kita selama selama 5 atau 6 tahun itu pemilihan jurusan itu benar-benar harus difikirkan apa apa lebih matang kah Bang untuk merancang masa depan kita, untuk merancang karir kita setelah kita lulus. Terus gimana suka dukanya Bang Fahad selama kuliah di VSME. Terus kesulitan terbesar dalam jurusan media itu apa? Kalau boleh tahu bisa sampaikan. Yang pertama apa yang harus dibahas? Tadi suka duka dulu deh, suka duka Suka pas duka. lagi kuliah di VSME, jurusan media. Suka dukanya eh, lebih banyak sukanya daripada dukanya. Iya benar ya. Apalagi kalau Jadi udah kuliah di Turki ya, berarti relasi dan sudut pandang jauh lebih luas gitu ya Bang ya. ya di VCME karena VCME ini lokasi universitasnya
bagus gitu. Di ini VCM sekarang eh, apa kuliahnya universitasnya di dekat Hagia Sophia, Wih, samping pas dengan Hagia Sophia, dan itu adalah bangunannya yang diberikan oleh Fatih Sultan Mehmet. Jadi dia memiliki bangunan itu dan sekarang diwakafkan untuk sebagai kelas universitas. Jadi ya ini udah ke kuliah melihat hal-hal seperti ini nih nggak apa namanya sangat luar biasa gitu melihat sejarah. luar biasa. Nggak pernah bosen untuk pergi kuliah atau jadi banyak kesempatan yang kita bisa eh, manfaatkan di sana. Berarti dari awal nih kita lihat nih berawal dari Lampung, Bang Fahad. Jadi yang tadi udah disampaikan juga sama Bang Fahad kalau ya ya sama kita juga orang kampung juga yang melihatnya ya kalau bisa di kampung kenapa nggak di kampung? Mungkin orang dulu kayak gitu. Tapi Bang Fahad nih memberanikan diri untuk merantau pertama ke Jakarta dulu Bang ya, langsung ke Turki dan jauh banget. Dan kalau boleh tahu, pas pertama kali merantau itu pulang lagi ke Indonesia bahkan ke Lampung itu setelah berapa tahun Bang, kalau boleh tahu? Setelah 2 tahun, Setelah 2 tahun. Jadi benar-benar atau itu datang merantau dulu. ya, Gimana? Sebagai perantau gimana nih Bang? ya harus siap dengan segala konsekuensi. Jadi waktu itu kita yang hanya di pikiran kita hanya pergi dan melihat ya bekerja keras di sana bagaimana kita bisa masuk ke universitas, mendapatkan apa namanya masuk di universitas. Terus setelah itu kalau semuanya udah settle down, udah lancar, dan mungkin kita akan balik untuk berkunjung ke orang tua dalam 1 atau 2 tahun. Tapi yang penting objektifnya itu tercapai setiap ini. Goals-nya ya Bang ya. Hmm. Jadi bagi perantau tuh goals itu penting dan how to achieve-nya itu sangat penting. Terus dari keluarga sendiri atau dari kawan-kawan ini sangat support nggak sih Bang buat pertama kali itu kepikiran saya mau kuliah di luar negeri deh, saya mau ngerantau yang jauh deh kayak gitu. Ada support atau ada Eh, hambatan apa nggak sih dulu? Banyak dari keluarga dan teman-teman yang bilang kenapa jauh-jauh, kenapa nggak di sini aja gitu kan. Terus dan saya waktu itu dengar saya nggak peduli gitu kan. Kenapa enggak gitu kan, melihat dunia luar gitu. Nggak ada kesempatan, maksudnya wah, kita ada kesempatan pergi ke bulan untuk melihat di sana bulan seperti apa. Terus orang bilang ngapain jauh-jauh ke bulan kan? Kenapa nggak sekali lihat bulan terus balik lagi suatu saat gitu? Itu yang Wah, wah saya mantap, dengar. Saya coba aja keren kenapa nggak? banget. Kesempatan dalam satu kehidupan, Iya sekali ya. dalam. Sekali dalam hidup, mumpung kita punya kesempatan, mumpung kita dikasih kesehatan Bang ya, dan ada jalannya untuk bisa abroad, untuk kuliah di luar negeri itu, kenapa enggak gitu ya Bang, dengan segala hambatan, dengan segala omongan, ngapain sih jauh-jauh di Indonesia bisa dan lain sebagainya. Tapi dengan eh, meniti apa karir atau studi di luar negeri itu kan membuka pandangan lebih luas lagi. Betul nggak Bang Fahad ya? Ya, banyak yang kita bisa dapatkan kan, maksudnya ada yang bilang kalau kita harus pergi ke melihat berantau travel supaya kita bisa em, apa namanya membuka pandangan kita bisa berubah gitu, apa bisa berubah lebih baik. Dan saya Iya, iya, betul. ketika dengar itu ya kenapa enggak gitu, kita bisa melihat sesuatu yang kita pernah tidak bisa lihat, jadi kita bisa berubah atau bagaimana jadi lebih baik kan. Kita Tapi harapkan quotes itu benar nggak tuh Bang? ya benar ya. Benar Eh, ya. Memang harus travel kita sebagai manusia. Nggak perlu jauh-jauh kalau semampu kita gimana, tapi kita harus melihat dunia luar, dan semakin kita maju, semakin kita melihat ini ya eh, semakin banyak yang kita bisa pelajari gitu, dan kita bisa lebih terbuka pikiran kita, dan banyak hal yang kita bisa dapatkan juga, misalnya belajar bahasa baru gitu kan. Itu juga efeknya sangat bagus buat otak kita. Jadi kita lebih cepat mengambilkan kesimpulan, keputusan gitu, lebih efektif, dan ya banyak Betul. hal yang kita bisa dapatkan dari travel.
Betul. Terus nih Bang Fahad nih teman-teman semua adalah mahasiswa yang sangat apa ya, yang sangat humble sama kawan-kawan internasional lainnya. Teman-temannya Bang Fahad ini lebih banyak dari negara lain dibandingkan dari Indonesia. Betul betul Bang. Ya, itu kenapa bisa seperti itu saya juga nggak tahu. Banyak orang tanya kenapa malah banyak teman orang luar negeri dan bagaimana kamu bisa membangun relasi baik seperti keluarga Eh, sudah. benar. Tahu itu memang seperti itu dari memang natural sebenarnya. Oh, natural atau ada kiat-kiatnya kah dari Bang Fahad supaya bisa membuka diri dengan warga asing ya, dengan warga Nah, negara asing. ya ketika saya datang ke Turki dengan teman-teman lainnya, kita eh, tinggal di apa namanya di rumah, Apartemen. udah diperkenalkan dengan kultur ada negara-negara yang berbeda waktu itu. Orang Indonesia dengan orang Mesir dengan orang dari Eropa dan lain-lain. Dan kalau yang saya lihat sendiri dari saya waktu itu saya eh, memang malu kan orang Indonesia kan pemalu apa namanya eh, Betul. untuk membuka diri keluar dengan orang luar gitu. Terus merasa ada batasan Takut kita salah. ini Betul. ya, kita berbeda dia berbeda dan dia nggak akan pernah ngerti kita nggak akan pernah ngerti dia. Dan waktu itu saya lihat hal itu dan saya cuma lihat mereka itu sama seperti saya gitu. Cuman mereka lahir di dunia yang berbeda dengan pengertian yang berbeda, kultur yang berbeda, tapi secara fitrah sama gitu. Jadi saya nggak ngasih perbedaan apa batas border antara saya dan dia. Oh iya. Saya ketika saya berbicara ya saya lihat seperti saya sendiri gitu, tidak oh ini orang Sudan, oh orang Mesir. Dan perbedaan-perbedaan yang dia punya itu hanyalah apa namanya ya saya kadang saya hanya maklumi gitu. Jadi mungkin dari situ saya bisa membangun relasi yang bermakna dengan orang luar. Keren banget tuh. Jadi memang stigma orang Indonesia pemalu, orang Indonesia takut salah itu tuh harus kita. Kalau udah jauh-jauh ke Turki, bang ya harus kita berani buka diri juga, gitu ya bang. Iya, Karena dari situ relasi terbangun, terus juga apa namanya hubungan dengan masyarakat sekitar juga jadi lebih baik, ya bang. iya, iya. Banyak yang kita bisa pelajari gitu. Saya juga senang dengan, maksudnya saya juga awal dari ini natura apa namanya karakter saya pemalu, tapi saya juga pengen tahu, keinginan tahunya tinggi gitu. Saya pengen tahu apa itu kehidupan di Sudan seperti apa atau di Eropa seperti apa dan ketika itu ya saya hanya bicara dan menggali ilmu mereka, menggali ke ini mereka apa namanya kultur mereka dan ketika ya waktu ya dan lanjut ya seperti itulah bagaimana kasih dan network terjaring itu hanya hanya ini pure apa ingin tahuan atau eh, ingin bicara saja gitu sebenarnya tanpa ada ada Siap. hal-hal yang saya ingin dapatkan atau apa relasi atau apa saya ingin komunikasi lah. Komunikasi aja bang. Iya iya hanya ingin dan kadang mereka ingin minta bantuan dan saya bantu dan dan itu bagaimana relasi terjaring gitu jadi bukan hanya teman tapi eh, seperti keluarga juga kadang dan saling membantu gitu. Siap, mantap. Sampai-sampai nih Bang Fahad ini menikahi seseorang warga negara asing. Kalau boleh tahu nih Bang, istrinya Bang Fahad nih orang mana, terus ketemunya di mana, apakah satu kampus, apakah satu kerjaan, bisa spill dikit Bang. Ya ini ya saya nggak ini juga apa nggak nyangka gitu waktu itu istri saya orang Rusia waktu itu saya ada kunjungan kerja ke Rusia bolak-balik eh, sekitar 5 kali dan kenalan di situ terus berlanjut dari situ dan alhamdulillah dalam waktu yang singkat kita menikah dan akhirnya kita bisa membangun keluarga kita
seperti itu. Jadi Masya Allah. kita kenalan ketika saya kerja, ada kunjungan kerja ke Rusia, tepatnya di kota Kazan. Kota Kazan itu daerah Muslim, 50%-nya itu orang Muslim di sana. Jadi, ya alhamdulillah. Ya, dan impian saya memang waktu itu ketika datang ke Turki, saya ingin menggali apa namanya sejarah Islam gitu. Karena ketika itu saya datang ke Turki, saya melihat Turki ini adalah kayak dulunya ada senternya ini, civilization centernya di situ di center dunia lah gitu. Waktu itu di situ Mhm. saya dan saya menggali sejarah tentang Ottoman, sejarah dunia dan ternyata kita nggak apa namanya kita nggak bisa ngerti global politik saat ini tanpa mengetahui sejarah Ottoman, sejarah Osmanlı. Oh, Maksudnya sekarang terjadi konflik di Palestina, itu ada koneksi dengan Ottoman waktu itu, Perang Dunia Pertama misalnya. Dan saya membangun ya hal ini sangat menarik buat saya dan saya waktu di itu ingin apa namanya membangun relasi di seluruh Muslim dunia gitu. Pengen punya kenalan di di Masya Allah. di Muslim daerah-daerah Muslim dunia dan alhamdulillah dapat eh, istri Muslim di Rusia gitu. Saya nggak nyangka ada dulu, saya tidak tahu kalau ada Muslim di Rusia. Ternyata itu adalah daerah situ pernah dikuasai oleh kerajaan Muslim waktu itu. Dan ya, alhamdulillah. Jodohnya ketemunya jauh banget Bang ya. Dari Lampung ke Rusia, Masya Allah. Siapa yang nyangka Bang ya? Nggak ada yang nyangka. Ini bisa dilihat nih di slide teman-teman semua. Di sini adalah sedikit foto-foto dari banyak banget sebenarnya negara-negara yang sudah Bang Fahad kunjungi. Bisa diceritain sedikit nih Bang. Ada 3 benua di sini teman-teman. Ada benua Eropa, benua Afrika, ada Rusia juga, dan ada Azerbaijan. Eh, jadi kalau tadi diceritain juga Bang Fahad nih apa namanya keingintahuannya sangat besar menyebabkan Bang Fahad nih merantau pertama ke Turki, terus dari Turki ke beberapa negara termasuk ke Rusia 5 kali tadi. Terus di sini di foto ini ada juga ke negara-negara Afrika. Itu kalau boleh tahu kunjungan apa sih Bang sampai ke Afrika tuh Bang? Hmm. Dan, waktu itu saya juga nggak tahu kenapa bisa ke sana. Itu ya semua ini kesempatan yang tiba-tiba datang aja gitu, tidak di plan, tidak apa. Eh, jadi ya waktu itu saya sudah memberikan apa namanya set di mind ada tujuan kalau ingin melihat berkenal dengan muslim-muslim seluruh dunia gitu. Dan Turki kan sangat strategik posisinya itu. Apa namanya? Dekat dengan Eropa, dengan Asia Tengah, Iya, dengan setuju. Afrika gitu ya hanya 1, 2, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Dan em, waktu itu saya adalah fotografer dan uh, saya mulai bekerja di humanitarian AIDS. Dan di sana teman-teman bos saya bilang, Fat, kenapa kamu nggak ke Afrika gitu? Di sana kita akan ada project. Dan saya langsung ke Afrika aja, lah 3 kali kerja itu ke Afrika, bolak-balik. Dan ke, ke, ke tempat refugee camp terbesar di dunia, sekitar 3 juta, 4 juta, 5 juta orang di refugee camp itu. Dan melihat dunia yang berbeda, seperti pergi ke planet lain di sana. Dan dan travelnya itu bukan hanya travel jalan-jalan, tapi travel lebih ke ini ya, diberi kesempatan gitu untuk melihat, untuk belajar gitu sebenarnya. Iya, iya. Kita nggak keluar duit sama sekali pas travel, hanya tiba-tiba diberi kesempatan keluar. Dan uniknya tentang kehidupan ya seperti itu gitu. Kita nggak tahu, kita hanya mempunyai niat yang tulus dan tiba-tiba jalan terbuka gitu kan. Jadi benar Bang, kalau misalkan kita udah studi di Turki nih misalkan. Jadi di situ banyak kesempatan kita untuk bisa keluar negeri negara lain lagi gitu Bang. Kayak Ya tadi banyak Bang Fat karena tiba-tiba Turki, ditawarin job. ya, ya Turki termasuk aktif orang-orang Turki itu, mereka nggak pasif.
Jadi mereka senang eksplorasi dan kerjanya cepat gitu. Jadi mereka punya proyek-proyek yang internasional gitu. Ya, kalau kita bisa membangun relasi di situ ya kita akan punya kesempatan untuk pergi dengan mereka atau ya, kita bisa buat proyek sendiri untuk eksplorasi gitu. Lebih ya. Ya, untuk membangun relasi dan network memang Turki sangat strategik secara geografik dan orang-orangnya juga yang kulturalnya yang lebih ini lebih apa namanya mau expanding gitu. Nggak begini tapi dia mau keluar Iya, iya. memberikan influence apa influence mereka ke negara-negara lain seperti itu. Dan orang-orang Turki juga senang menolong, jadi humanitarian seperti ini sangat proyek-proyeknya sangat banyak. Jadi dia senang pergi ke negara-negara Afrika, ke Asia Tengah untuk menolong orang-orang memberikan ini bantuan-bantuan seperti itu. Itu jadi teman-teman nih semua mungkin peserta di sini ada yang baru mau kuliah ke Turki, mungkin ada juga yang sudah di Turki nih lagi kelas 1, kelas 2 atau semester udah 4 atau semester akhir. Jadi kesempatan ketika kalian sudah di Turki itu banyak banget. Tinggal teman-teman cari informasi sebanyak-banyaknya untuk bisa lagi cari-cari project tuh kayak Bang Patu bisa sampai Afrika, bisa sampai Rusia dan lain sebagainya. Terus Bang, project-project itu datang atau Bang Fahmi mulai mulai apa namanya keluar negara Turki itu pas lagi kuliah atau setelah lulus? Waktu itu pas lagi kuliah beberapa kali dan setelah lulus kan setelah lulus mulai kerja di ICYF. Jadi lebih banyak dari setahun bisa 8 kali, 5 kali, 7 kali gitu. Ya, Lebih berarti itu banyak. pas pas kuliah udah cukup banyak dapat project gitu Bang ya untuk Pas kuliah dapat ya kerja ini aja panggilan freelance. Kan nama Tomeng yang namanya Tomeng pas sama Tomeng. Iya ya. jadi Halo? oke, Oke. halo, siap. Oke. Jadi seperti itu. Jadi ketika kuliah juga teman-teman bisa mencari project. Oke, nanti yang pertanyaan silahkan taruh di chat di kolom chat boleh nanti kita tampilkan dulu. Dan di Turki kalau kuliahnya kan ini ada banyak liburan gitu kan. Libur musim dingin sekitar sebulan, libur musim panas 3 bulan, 2 bulanan gitu. Jadi bisa dimanfaatkan untuk ini eksplorasi dan juga eh, eh, banyak universitas yang punya ini kan apa relasi apa program yang ke Eropa itu apa namanya Erasmus. Erasmus gitu. Jadi misalnya kita eh, bagus ininya eh, nilai kita bisa daftar untuk pergi ke Erasmus dan sekitar 1 tahun kita bisa eksplorasi Eropa. Seperti itu. Oh, ya. Itu kesempatan yang kayaknya paling mudah buat mahasiswa Indonesia untuk bisa pergi lagi ke negara lain selain Turki. Itu ada program namanya Erasmus. Jadi ketika nanti teman-teman kuliah di Turki, nanti akan ada program itu adalah pertukaran pelajar gitu. Ada programnya ada pertukaran pelajar, ada program magang juga di negara Eropa lain. Itu yang bisa teman-teman cari informasi untuk bisa meluaskan relasi dan skill teman-teman. Oke, lanjut nih Bang. Di sini ada IF Islamic Cooperation Youth Forum. Sekarang Ya, masih aktif di situ, berarti udah berapa tahun Bang sampai saat ini kerja total di situ? mungkin udah 3 tahunan. 3 tahun. Ham- Awalnya udah dari project-project itu Bang ya, berarti. Waktu itu ada internship dan saya daftar gitu kan iseng-iseng disuruh teman untuk daftar terus dapat internshipnya setelah itu ditawarin kerja dari situ dan lanjut jadi di bagian media jadi karena di bagian media jadi kita lebih banyak kesempatan untuk ya, follow program-program mereka yang di luar negeri karena mereka butuh kayak ini kita untuk bisa follow up dengan Gitu. program-program mereka supaya kita bisa kayak Instagramnya di ini di update segala macam.
Jadi teman-teman yang mau cek portofolionya bisa cek Instagram ICWF ya, Islamic Cooperation Youth Forum. Di situ pokoknya portofolio Bang Fahad semua lah, foto-foto dan lain sebagainya. Bang Fahad bagian media. Terus dari dulu nih, mungkin dari sebelum berangkat ke Turki kita tarik ulur lagi. Apakah Bang Fahad punya pikiran emang langsung berkarir di luar negeri atau dulu pernah kepikiran udahlah berkarir di Indonesia di Telkom kayak di apa segala macam apa emang dari dulu tuh udah gue maunya tuh berkarir di luar negeri pokoknya sebisa mungkin segala macam cara harus berkarir di luar negeri itu gimana bang motivasinya bang Adi? Nah, itu dulu belum ada berpikiran untuk itu, hanya pergi ke Turki, beres kuliah, balik ke Indonesia cari kerja gitu. Tapi ketika setelah datang ke Turki, gitu kan, eksplorasi tentang sejarah, tentang politik dan lain-lain, dan gradually, jadi pelan-pelan itu malah berubah itu cara pikiran gitu, cara pandang. Karena yang saya bilang tadi, kalau kita travel, kita akan merubah diri kita. Gitu kan. Dan datang dari desa ya yang kita tahu hanyalah kuliah, balik, cari kerja di Indonesia. Tapi ketika di sana, orang-orang yang kita temui berbeda, dan relasi kita berbeda, dan tempat yang kita tinggal berbeda gitu. Jadi cara pandang kita akan berbeda juga. Jadi tujuan kita pun berubah gitu. Jadi waktu itu tahun 2017, sekitar 2017 saya mulai berpikir kenapa enggak saya coba, dan ya terjadi ini dimudahkan oleh Allah juga prosesnya gitu. Nggak nyangka bisa dapat kerja di ICWF, nggak ini, dan banyak relasi-relasi juga yang membantu saya untuk cari kerja sebelum ICWF, dan seperti itu. Dan ya seperti itu. Mantap. Apa ya setelah lulus tuh apa ada tawaran nih dari perusahaan Indonesia nih buat merekrut Bang Fahad atau udah bulat saya udah mau di ICYF aja udah. Ya, sebenarnya nggak ada, nggak pernah, saya nggak pala-pala nggak punya relasi di Indonesia, jadi nggak ada tawaran dari Indonesia. Yang, yang ingin saya lakukan karena saya di bagian media dan saya juga fokus punya proyek sendiri, saya ingin merelasikan fokus proyek saya sendiri dan buat video tentang Islam, tentang sejarah dan lain-lain. Saya ingin merelasikan proyek ini, dan ketika prosesnya eh, saya dapat banyak tawaran kerjaan proyek gitu, misalnya dari Eropa, dari apa, untuk membuat video, untuk membuat dokumenter seperti itu. Jadi bukan hanya ICWF ininya, apa namanya, sumber income-nya, tapi Nah, dari proyek banyak ya. sendiri juga gitu. Jadi dari dari Eropa, karena konten yang saya buat dari Inggris, jadi orang-orang luar yang banyak lebih ini, apa namanya, dapat tawaran dari luar. Tentang selain bekerja di ICYF juga Bang Fahad nih dengar-dengar ini punya Rihlan ya Bang, Rihlan sama Visa Visa Ya, Agency. ya. Kalau ceritain sedikit Bang tentang Rihlan sama Visa Agency itu apa dan fokusnya di bidang apa dan lain sebagainya. Untuk Rihlan, ya itu tujuan saya dari awal waktu itu, 2016, ingin ketika saya melihat apa namanya, mempelajari sejarah dunia, sejarah Islam gitu. Jadi saya ingin mempelajari sejarah Islam lebih dalam, dan saya melihat betapa pentingnya sejarah waktu itu, karena ketika kita tidak mengetahui sejarah kita, kita tidak tahu siapa kita sekarang, dan orang dari luar yang akan menentukan siapa kita sekarang. Jadi kita perlu mengetahui siapa kita, datang dari mana kita, supaya kita bisa eh, tahu kemana tujuan kita pergi gitu sebagai umat Islam. Gitu. Saya pikir seperti itu. Jadi saya ingin membuat dokumenter yang menjelaskan sejarah Islam, teologi Islam, dan sains dengan lensa Islam, supaya kita bisa
supaya orang-orang bisa belajar secara free gitu. Untuk itu sih tujuan Rihlan. Dan karena saya Ah, suka searching buat nulis, jadi kenapa saya harus hanya menikmati apa namanya menyimpan karya-karya itu sendiri kalau kita bisa share gitu kan. Tujuannya itu ya, Rihlan itu untuk dokumenter yang berhubungan dengan Islam, sejarah dan lain-lain secara free untuk ini, publik. untuk teman-teman yang ingin menonton. Ada di YouTube berarti Bang? Publik ya. Bisa. Rihlan ya, Rihlan bisa dicari Rihlan. Iklan. Bisa dicek ya Dan teman-teman. ininya ini konsepnya fun gitu aja, apa namanya, animasi, high quality animasi. Hmm. Kalau ini untuk vlog, karena saya kadang jalan-jalan ya, kenapa nggak nge-vlog sendiri gitu kan, ketika jalan-jalan banyak cerita-cerita menarik Oke. yang saya bisa Oh, share. jadi ada dua teman-teman, subscribe ya. Jangan lupa satu, Rihlan ini menarik banget. Jadi ilmu banyak tentang pandangan tentang Islam di seluruh dunia yang sudah dialami sendiri sama Bang Fahad, udah dicari informasi sejauh itu gitu. Nah, itu kita tinggal menikmati nih di YouTube Rihlan. Itu udah dikemas secara secara asik, secara fun gitu, sehingga mudah kita paham. Terus juga ada vlog-vlog Bang Fahad juga nih, Botak Reis. Di situ ada pengalaman-pengalaman unik juga tentang gimana studi di sana, gimana hidup dan berkarir di Turki atau di negara-negara lain. Bapak juga sering bikin vlog juga kalau lagi ke luar-luar negara lainnya kayak Rusia gitu dan lain sebagainya. Wah, keren banget, sangat menginspirasi. Makasih banyak. Jadi untuk merantau, kalau kita simpulkan nih Bang Fahad nih, sekali merantau benar-benar full gitu. Motivasi merantaunya tuh benar-benar dari kuliah, di sana nanti dikasih jalan untuk berkarir, dapat juga jodoh di luar negeri. Jadi dari teman-teman yang mungkin ada di kampung, kita juga orang kampung dan lain sebagainya, jangan menutup diri, jangan menutup mata, karena ketika teman-teman udah sekali eh, memutuskan dan memantapkan diri untuk mau apa namanya merantau gitu jauh studi di Turki, di sana nanti insya Allah akan banyak kesempatan, akan banyak jalan untuk kita tetap bisa melanjutkan menambah experience kita gitu. Silakan Mufat kalau misalkan mau menambahkan. Ya, terima kasih sudah mendengar. Kalau ada yang bertanya, saya bisa jawab pertanyaan. Siap. Lah, Kita beralih ke sesi tanya jawab. Bagi saya persilakan dulu bagi teman-teman yang mau bertanya secara on cam dan on mic, bisa hands up, bisa angkat tangan atau langsung menyalakan mic dan kamera. Sambil menunggu, mungkin pada siap-siap saya baca ini Bang ya, dari kolom chat ada beberapa. Setelah beres kuliah ya. di Turki, dari Nelly Bandung. Setelah beres kuliah di Turki, jika mau kerja di Indonesia, apa ijazahnya harus diupdate, disesuaikan di Indonesia atau gimana? Ada pengalaman Bang Fahad? Itu yang lebih tahu Misafir itu kayaknya. Itu harus di Siap. DM-nya, Jadi di buat DM-nya dulu. ya siap. Saya izin jawab juga Bang Fahad ya. Jadi untuk setelah beres kuliah di Turki, nanti tuh ijazahnya dapat diplomanya, diploma Turki. Kalau mau kerja di Indonesia tuh bisa, itu disetarakan di sekarang Kemendikbuddikti, di situ bisa disetarakan. Untuk prosesnya gampang kalau misalkan universitasnya sudah terdaftar di Dikti itu mudah. Kalau belum pun tinggal didaftarkan. Bisa. Gampang. Lanjut, pertanyaan berikutnya dari Yanuariski. Izin bertanya, untuk program kuliah di Turki ini sendiri untuk sarjana first, apakah sama dengan mata kuliah di universitas
sebelumnya di Indonesia dan apakah bisa mahasiswa setelah lulus memilih mata kuliah yang berbeda dengan jurusan yang diambil di mata kuliah sebelumnya. Semisal vokasi pindah ke profesi. Ada pengalaman nggak Bang Fahad? Jadi mungkin nggak linear gitu jurusan atau ini. Jadi misalkan S1-nya media, terus S2-nya ngambilnya apa gitu. Ya bisa, nggak ada Bisa ini. ya, nggak ada salahnya ya. Banyak teman banyak teman-teman Turki ya. Misalnya saya punya teman, dia ambil literasi bahasa Inggris, habis itu lanjut di ilahiyat atau di agama, nggak rela nggak ini. Itu sangat cross major sekali, sangat tidak linear dari sastra Inggris kayaknya. Jadi bisa ya teman-teman semua. Lanjut, dulu berangkat ke Turki bagaimana caranya hingga kuliah di sana dan apakah biaya sendiri atau beasiswa? Ini menarik nih Bang Fahad nih pengalaman dulu tahun 2012 November berangkat ke Turki lewat jalur apa? Terus dapat beasiswa atau biaya sendiri? Silakan disampaikan Bang Fahad. Nah, waktu itu pure relasi dari bapak. Waktu itu dia punya teman orang Turki itu bilang, janjikan untuk bisa ini, untuk bisa bantu ketika di Turki. Jadi lebih ke scholarship lah waktu itu. Dan ya alhamdulillah ketika kuliah di VCM pun saya dapat 100% beasiswa dari VCM-nya, Fatih Sultan Mehmet. Tapi saya nggak dapat, lebih ke biaya sendiri dan nggak, lebih nekat waktu itu sih. Terus eh, mulai nyambi-nyambi kerja karena ini media jadi bisa ini kan nyambi kerja ketika kuliah gitu, online belajar apa namanya, kerja online dapat uang seperti itu sih kalau saya. Tapi Mantap. lebih baik lebih baiknya ya bisa ada yang ini support dari Indonesia, jadi lebih bisa fokus belajar. Kalau fokus kerja belajar itu susah, apalagi bahasa Turki kan susah sekarang. Banyak orang ini yang belum bisa apa namanya, yang menyerah di bahasa Turkinya sebelum kuliah. Ya, Tuh ya, jadi teman-teman pengalaman Bang Fahad seperti itu mungkin itu juga still dikit Bang Fahad apa ya struggle-nya bahwa ketika kuliah harus mencari tambahan biaya tambahan untuk biaya kuliah juga menjadikan fokus belajar kita jadi berkurang gitu Bang. Jadi kalau bisa kalau dapat support dari orang tua dan lain sebagainya mohon dimanfaatkan dengan baik karena kalau udah dapat support teman-teman bisa lebih fokus untuk belajar gitu. Kita lanjut next. Pertanyaan dari Ardelia. Saya izin bertanya kalau untuk kuliah bareng Misafir itu dibimbing dari awal sampai akhir dan cara bergabung dengan Misafirnya bagaimana? Kalau pembuatan visa dan paspor itu bagaimana? Oke, jadi teman-teman yang belum bergabung sama Misafir segera daftarkan diri Anda. Bisa chat ke admin atau bisa langsung daftarkan di form pendaftaran di bit.ly/misafir24. Di situ teman-teman nanti akan dikasih informasi untuk cara daftarnya, terus juga untuk pembimbingan kita dari awal dari nol sampai nanti keberangkatan, sampai berangkat di Turki juga ada mentor Misafir. Semua kita handle, jadi Misafir adalah teman-teman semua yang ngebantu kita para alumni, ngebantu teman-teman untuk bisa kuliah dengan nyaman di Turki. Seperti itu. Jod, izin bertanya, pilihan pertama saya di VSME juga mau ambil jurusan ilahiyat. Ada info tentang kelebihan ambil jurusan ilahiyat di sana, kemudian apakah jika ambil jurusan dan kampus tersebut, kemudian mempunyai goals untuk bekerja di ICWF, sama kayak Bang Fatih. Itu nyambung nggak ya Kak? Kalau cari inspirasi buat LO ini Kak, oh dia lagi mau nulis-nulis buat beasiswa nih Bang Fatih. Gimana kalau dia mau ngambil ilahiyat di VSME, bagus apa enggak? Terus untuk bisa berkarir di ICWF juga sama kayak Bang Fahad, itu nyambung apa enggak tuh ilahiyat tuh Bang? Silakan Bang.
Eh, ilahiyat di VCM itu termasuk bagus karena memang itu major yang mereka ini fokusin di bagian sosiologi, ya, termasuk ilahiyat, psikologi, dan major-major seperti itu. Jadi ya pilihan yang bagus untuk belajar ilahiyat di VCM. Ya, mudah-mudahan lancar bisa keterima. Dan untuk ICWF itu karena ini lebih ke diplomasi. Jadi yang dicari mereka itu lebih ke ini international relationship seperti itu. International relations, pardon, international relations, HI. Eh, Nah, terus ada kesempatan nggak sih Bang lulusan apa namanya lulusan ilahiyat bisa masuk ICWF? Ada kesempatan nggak? Mungkin bisa itu lebih ke soft skill-nya mereka kalau mereka bisa ini. Misalnya suatu saat mau bekerja di ICWF ya prosedurnya itu pertama mungkin lewat internship dulu udah gitu. Karena kalau langsung itu Yang biasanya hijau orang nggak? yang udah Oh, um, kita dari depan gunting obat. Baik, halo oke, thank you Bang Fahad. Kita next ya. Ada ya. pertanyaan menarik juga nih, kalau di Turki ada jurusan broadcasting perfilman nggak sih Kak? Kalau ada, apakah ada informasi tentang jurusan tersebut? Karena nih Bang Fahad nih sangat expert di bidang perfilman nih teman-teman, nanti bisa cek di portofolionya di YouTube-nya di Botak Reis nih, saya kasih lagi. Silakan di subscribe tuh, udah 2.800 eh, subscriber teman-teman, di situ bisa follow, cek videografinya keren banget Bang Fahad. Masukannya Bang Fahad. Halo ya, di di Turki ada ini jurusan perfilman, radio dan film ini ya, major namanya. Dan di sini bagus bisa kalau bisa dapat itu ya ini banyak yang bisa dipelajari dan Turki sekarang juga kan industri perfilmannya itu sangat berkembang. Dan misalnya kalau kita di Indonesia kita nonton film-film Korea ya. Tapi kalau di daerah Asia Tengah, di daerah Arab, bahkan Eropa, Italia itu mereka mengkonsumsi film-film buatan ini Turki, jadi telenovela Oke, Turki oh dan ya banyak, Tampilkan iya, iya, iya. suara sama banyak Jadi menarik series-series. banget ya. Jadi jurusan Ya, yang termasuk yang punya jenjang karir bagus ketika ngambil perfilman di Turki Bang. Karena dari negara-negara lain nontonnya film-film Turki Bang ya. ya, mungkin bisa magang suatu saat di salah satu ini kan studio yang buat-buat ini. Ya, Bener. bagus. Bisa magang sama Botak Reis juga nanti. Ya, ya. Mantap, mantap. Lanjut Bang. Belajar bahasa Turki itu mudah atau susah Bang? Nih, jadi buat teman-teman atau yang udah berangkat mungkin ya. Jadi kalau misalkan udah kuliah di Turki itu apa namanya, kesulitan terbesar ada di kendala di bahasa. Nah, yang kita tadi dengerin nih Bang Fahad adalah pribadi yang dia membuka diri dengan warga negara asing. Teman-teman asingnya jauh lebih banyak daripada teman-teman Indonesia. Kalau misalkan kebanyakan cerita nih para alumni Turki atau misalkan yang lagi kuliah di Turki itu memang sangat susah. Kenapa? Karena masih komunikasi pakai bahasa Indonesia di sana. Nah, kita mau cari tahu nih pandangan Bang Fahad dengan pribadi tersebut. Gimana kesulitan Bang Fahad tentang bahasa Turki? Berapa lama kira-kira Bang Fahad sampai paham betul tentang bahasa Turki, dan masukan nih buat anak-anak juga tentang bahasa Turki. Awal kendalanya memang sangat susah ketika datang belajar bahasa Turki karena Turki itu grammarnya opposite kan berbeda. Dan untuk orang Indonesia karena bahasa kita tuh bisa relatif mudah untuk dipelajari dan grammarnya nggak susah. Jadi untuk mulai belajar bahasa Turki itu sangat susah. Jadi sekitar 6 bulan itu waktu itu masih AO ngomongnya nggak jelas gitu kan. Dan sekitar 2 tahun itu akhirnya bisa mulai sangat 2-3 tahun saya udah mulai ini lancar ngomongnya, lancar kayak orang Turki gitu. Dan
ini memang butuh waktu yang lama. Jadi kita harus banyak orang Indonesia yang udah lama di sini, mereka bisa ngomong bahasa Turki tapi ya seininya aja, secukupnya aja gitu kan untuk bisa. Eh, Dan ngomong untuk bicara itu memang skill yang sangat susah didapatin. Kita harus banyak bicara dengan orang Turki, bergaul dengan orang Turki. Tapi di kuliah kita yang harus kita bisa pelajari itu hanya bahas ini writing skillnya aja. Kalau kita bisa ini grammarnya udah oke, terus kita udah gampang nulis gitu kan, itu udah cukup lah untuk bisa ini lulus di Turki gitu. Kalau memang ngomong dengan orang Turki susah, bergaul dengan orang Turki susah ya cukup untuk writing skillnya kita ini aja. Menulis skillnya Terdalam. kita ini. Baiki gitu. Itu aja. Wih, mantap. Tuh, masukan buat teman-teman ya. Eh, Nih Bang, ada lagi pertanyaan bagus. Yang pertama, biaya hidup di Turki apakah setinggi di Eropa? Enggak ya. Biaya hidup di Turki itu jauh lebih murah daripada negara Eropa lainnya. Bisa di compare juga sama biaya hidup di Indonesia, 11-12. Apalagi di Jakarta, Bandung itu udah cukup tinggi. Jadi beberapa kota di Turki itu ya, kota pelajar di Turki malah jauh lebih murah daripada di Indonesia, di kota besar di Indonesia. Izin bertanya Kak, dari Asmara. Sebelumnya nama saya Asmara dari Sulawesi. Pertanyaannya, apa aja sih tantangan yang didapat selama mengikuti event-event ya kerja atau kuliah di luar negeri, especially in Afrika kontinen, seperti yang terpaparkan tadi, dan apa aja preparations yang perlu disiapkan sebagai bekal untuk kami sebelum lanjut ke kuliah di luar negeri. Yang bagus nih, Pak. Hmm. Pertanyaannya ya bagus. Eh, Tantangan selama kita mengikuti event-event kerja kuliah. Tantangannya ya perbedaan kultur atau cuaca atau sakit-sakit. Oh itu ya. Ya, misalnya gimana itu bisa dijabarkan nggak pertanyaannya? Bisa minta tolong jabarin. Jadi gini Bang, jadi kan Bang Fatih punya pengalaman ke luar negeri lagi ya. Khususnya di Afrika kontinen tuh. Yang dia penasaran adalah ketika di Ah, Afrika kontinen, yang apalagi yang tadi yang tempat refugi terbesar itu yang iya. berapa 3 juta ya. Hmm. Segala macam Nah, waktu itu itu tuh pertama tantangan kali, atau kayak gimana? ya, waktu itu pertama kali ke Afrika yang memang daerahnya panas gitu dan untuk transportnya itu susah. Jadi jalannya itu begini-gini, Ush. nggak kayak seperti Indonesia gitu kan. Terus kemana-mana kalau kita jauh ke daerah jauh itu harus naik pesawat dan itu memang lama nunggu pesawat datang segala macam. Dan di sana itu waktu itu tantangannya pengalamannya ya unik waktu itu datang karena di sana di daerah Afrika itu kan kita nggak bisa makan sembarangan gitu. Jadi minum kita itu harus kita beli botol. Kita nggak berani minum langsung dari air ya di sana gitu. Kita nggak tahu cara mereka masak segala macam kan. Bakterinya mereka berbeda jadi kita nggak bisa nelen bakteri dari mereka gitu. Kalau jadi kita seminggu di sana kalau kita sakit itu bahaya, bisa bahaya banget, bisa kolaps. Jadi yang main amannya ya minum air botol. Terus ketika itu saya pergi waktu kurban Idul Adha dan saya pergi ke refugee camp di situ orang-orang karena setahun 2 tahun mereka nggak makan daging gitu. Kita potong unta di sana jadi pernah suatu saat datang orang dengan pisau dan dia nanya mana bagianku gitu. Saya di situ udah orang-orang udah unta-unta udah dipotongin semua kan di lapangan itu. Udah terus orang-orang bawa pisau sendiri dia motongin daging sendiri karena saking banyaknya unta dan nggak ada personel gitu kan dan orang-orang pun karena lapar dan nggak pernah makan daging itu mereka saling ini dan saya kira saya akan mati Langsung. waktu itu karena dia bawa pisau gitu kan udah ini udah ya marah gitu mana bagian saya gitu tapi alhamdulillah ya seperti itulah eh, eh, ininya apa namanya Wah, pengalaman di sana tapi ya, menarik ya. ya banyak hal yang kita tidak bisa
kita main aman aja, jadi jangan melihat kalau kita travel itu semua akan bling bling seperti itu. Kita harus Eh, karena kita nggak tahu daerah yang kita kunjungi, orang-orang yang kita kunjungi seperti apa. Jadi, ya seperti itu. Kita harus mengikuti betul. rules lah, ininya apa namanya, eh, tantangannya ya emang harus ini main aman. Keren dong. Ini membuka pandangan kita semua. Jadi kalau travel ya, travel yang kita tahu sekarang kan mewah gitu, jalan-jalan, ada tour guide-nya, mengunjungi apa namanya destinasi wisata. Tapi di sini kita lihat manfaatnya travel yang benar-benar traveling gitu. Jadi bukan yang glamor bling-bling tadi kata Bang Fahad, tapi kayak banyak pengalaman membuka sudut pandang kita tentang dunia luar tadi di apa negara-negara Afrika itu kan pengalaman yang bisa di-sharing ke kita tuh subhanallah sangat apa ya menarik banget kita baru tahu ternyata segitunya loh di tempat mereka tuh kayak gitu loh keren banget. Oke lanjut dari Ardelia kalau kuliah perfilman di Turki itu nama universitasnya apa? Jadi nanti bisa chat admin nanti dikasih list katalog, list univ dan juga jurusan. Karena mayoritas di PTN di Turki itu ada major sinema sama radio, televisi dan sinema. Betul Bang Wad ya. Kita lanjut lagi. Kak, selain Ya, YTB, apakah ada beasiswa lain eh, untuk orang asing yang baru datang? Pekerjaan apa yang bisa dilakukan? Bang Fahad bisa sharing mungkin dari NGO-NGO itu beasiswa seperti apa sih kesempatan yang bisa didapatkan mahasiswa Indonesia? ya, banyak NGO yang ini ngasih beasiswa. Itu mungkin Misafir lebih tahu tuh. Dan kalau saya itu pure relasi aja gitu. Dan nggak semua orang bisa dapat kesempatan ini. Jadi eh, DW tekniknya itu ya ini nggak pasti. Tapi yang kita tahu orang-orang Turki itu suka membantu dan orang-orang luar apa namanya orang-orang pelajar di sini pelajar luar negeri itu selalu dapat support dan banyak NGO-NGO juga yang support bukan hanya beasiswa tapi lebih ke community gitu lebih misalnya membantu eh, untuk keamanan dan lain-lain itu ada banyak NGO-NGO di Turki. Dan itu ketika di sini kita bisa kunjungi, kita bisa membangun relasi di sana dan mereka dengan senang hati membantu gitu. Ya. Sip. Tuh ya, jadi eh, banyaklah nanti kita bisa sharing juga. Kalau misalkan dekat sama Bekasi bisa main ke kantor buat sharing-sharing lagi, konsultasi, tanya segala macam NGO apa kira-kira yang memberikan beasiswa nanti kita bisa sharing. Lanjutnya ada dua pertanyaan terakhir nih Bang. Izin bertanya, saya Maria, rencana melanjutkan S2 Turki, jurusan Childhood Education S1, saya pendidikan kurs sekolah dasar. Apakah nantinya pasti akan terjun penelitian ke sekolah dasar di Turki? Dan saat kuliah pasti belajar bahasa Turki akan masuk. Ya saya izin jawab ya Bang ya, karena mungkin nggak linear sama apa namanya materi. Jadi untuk S2 itu bisa banget dan bahasanya pengantar pakai bahasa Turki biasanya kalau misalkan pakai dapat beasiswa YTB. Jadi nanti apa namanya belajar bahasa Turkinya di Turki itu namanya Tomer selama 1 tahun. Seperti yang disampaikan Bang Fahad juga bahwa untuk bisa lancar ngobrol banget sama orang Turki itu ya sekitar 1 sampai 2 tahun sebenarnya gitu. Jadi teman-teman disiapkan juga. Kita dari Misafir kalau nanti ikut daftar sekarang nanti bisa apa namanya dapat pembekalan bahasa sebelum berangkat bahasa Turki. Jadi ketika berangkat udah ada bekal bahasa. Jod, kalau pas udah daftar beasiswa itu nanti masuk universitasnya kemananya gimana? Apakah kita milih sendiri atau otomatis terdaftar di salah satu universitas? Untuk beasiswa nanti ada pilihan universitasnya, teman-teman pilih sendiri, nanti diumumkan ketika pengumuman kelolosan beasiswa seperti itu.
Oke, ini selesai nih Bang Fahad nih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makasih banyak sekali lagi. Bang Fahad, makasih banyak buat ilmu yang sudah disampaikan, pengalaman luar biasa yang sudah disampaikan. Jadi kita lebih bisa membuka pandangan diri kita. Teman-teman semua bisa cek portofolio Bang Fahad nih, keren banget tentang dunia perfilman, tentang fotografi. Beliau adalah expert di bidang tersebut. Follow Instagram Bang Fahad juga ya di Fahad Al Antaro. Ya Bang. Ya, ya. Terima kasih. Dan YouTube juga ada Botak Reis, ada Rihlen juga tadi, itu bisa di-subscribe teman-teman semua untuk bisa mengenal lebih dalam lagi sama Bang Fahad. Tadi ada tema banyak banget tuh. Bang Fahad spill dikit tentang Perang Dunia ke-1. Kalau misalkan belum mendalami tentang Ottoman, itu belum paham, itu bisa jadi materi berikutnya Bang Fahad. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Banyak ilmu yang bisa kita dapat dari Bang Fahad. Sekali lagi terima kasih Bang Fahad. Teman-teman diharapkan bisa on cam. Kita akan dokumentasi dulu. Semua minta tolong buat on cam. Kita izin mau dokumentasi. Semua teman-teman juga para peserta webinar kita kali ini terima kasih banyak. Terima kasih. Di sini ada Bunda Abian, Bu Reni, terus juga dan yang lainnya. Diharapkan bisa on cam. Terima kasih. Di sini ada Kak Nurul Hidayati, Kak Ardelia, Kak Riri juga. Ya teman-teman yang lainnya on cam. Kita mau dokumentasi. Jangan lupa follow Instagram Bang Fahad Alantaro, Instagram Instafer Indonesia juga. Situ banyak Izin pamit. konten menarik, banyak informasi. Iya Bang, Izin pamit. Assalamualaikum. siap. Waalaikumsalam. Kita izin sekali foto Bang ya. Iya, sekali foto. Semua senyum. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke Bang Fahad, terima kasih banyak. Ya, Saya sama. juga mohon maaf kalau ada salah kata. Fatih, saya Fatih dari Misafra Education. Kita tutup webinar kita dengan pembacaan Hamdalah Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai berjumpa di webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bang.